hal yang luar biasa yang diajarkan Alkitab kepada kita, bahwa ada penderitaan tertentu bukan karena kesalahan, bukan hukuman dari dosanya, tetapi karena dia memang menanggung penderitaan itu untuk kepentingan orang lain. Siapakah dia itu? Dalam arti sepenuhnya, hamba Tuhan yang digambarkan pada bacaan pertama terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Tadi dalam bacaan Injil dia mengatakan, Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Yang terkasih para romo, yang terkasih Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, selamat pagi. Hari ini hari Minggu ke-29, sekaligus kita mengawali Sinode Keuskupan Malang dalam rangka merayakan Sinode para Uskup pada tahun 2023. Paus mengendaki seluruh gereja, mulai dari tingkat yang paling bawah, dari paroki sampai ke keuskupan, dari keuskupan sampai tingkat kepausan, ikut terlibat dalam proses sinode ini. Kita disadarkan bahwa kita anggota gereja, kita bersama-sama berjalan maju, bersama-sama melihat keadaan, bersama-sama merencanakan masa depan yang lebih baik. Kita diajak untuk sadar bahwa kita adalah sesama saudara yang bersama-sama berjalan sebagai umat Allah. Semoga Keuskupan Malang ikut terlibat penuh dalam proses ini, sebagaimana tadi sebelum misa sudah dijelaskan. Mari kita awali Ekaristi pada pagi hari ini dengan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita, atas segala kekurangan kita, lebih-lebih kalau kita mempunyai sifat ambisius, ingin menjadi orang yang terkemuka, mencari kedudukan. Tetapi juga kalau kita kurang mempunyai sifat melayani sesama. Untuk itu semua, mari kita dengan rendah hati mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau ada bencana alam atau ada pandemi seperti ini,
Atau kalau ada orang yang tiba-tiba sakit keras, mengalami musibah, sering orang bertanya, dosa apa yang telah saya lakukan sampai semuanya ini terjadi? Pertanyaan itu memang masuk akal. Dari zaman dahulu manusia sudah menderita. Itu bagian dari hidup manusia. Karena itu sudah dari zaman dahulu manusia berusaha untuk memberikan jawaban ini. Mengapa saya harus menderita? Ada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah mengatakan bahwa manusia itu permainan dewa-dewa. Jadi kalau manusia menderita itu karena dewa-dewa memang mempermainkan manusia semaunya. Lalu berkembang gagasan, dewa-dewa tidak mempermainkan manusia seenaknya. Itu kadang-kadang karena memang manusia bersalah, maka dewa-dewa menghukum manusia. Tetapi jawaban ini pun tidak memuaskan. Kita ingat dalam Alkitab sendiri ada Ayub. Ayub menderita, kehilangan banyak anak, kehilangan banyak harta, mendapat penyakit kulit yang sangat menyiksa dan menjijikkan. Dan dia berontak, dia bertanya mengapa dia mengalami semuanya ini. Teman-teman Ayub datang untuk menghibur, tetapi sambil menyalahkan Ayub dan menyuruh Ayub bertobat. Akui saja bahwa kamu salah, ini hukuman Allah. Dan kita tahu Ayub berontak karena dia merasa orang saleh. Dia merasa dia tidak berbuat dosa yang membuat dia layak untuk dihukum. Seperti itu. Misteri penderitaan tidak terpecahkan, apalagi kalau orang tidak berdosa. Pada perkembangan selanjutnya, seperti kita dengar dalam bacaan pertama, ada seorang misterius yang diberi nama hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini mendapat macam-macam penyakit, dipukuli, ditinju, bahkan dibunuh. Padahal dia tidak bersalah. Hamba Tuhan ini memang dikehendaki Tuhan untuk menderita dan menyerahkan hidupnya sebagai kurban silih. Untuk dosa-dosa manusia perlu ada korban yang membuat Tuhan rela mengampuni dosa. Kurban silih ini dilakukan oleh hamba Tuhan dengan menyerahkan nyawanya, dengan banyak menderita sampai mati, memikul dosa orang lain, memikul kejahatan sesamanya. Nah, inilah hal yang luar biasa yang diajarkan Alkitab kepada kita, bahwa ada penderitaan tertentu bukan karena kesalahan, bukan hukuman dari dosanya, tetapi karena dia memang menanggung penderitaan itu untuk kepentingan orang lain. Siapakah dia itu? Dalam arti sepenuhnya, hamba Tuhan yang digambarkan pada bacaan pertama terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Tadi dalam bacaan Injil dia mengatakan, Putra manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia, Yesus itu menderita, ditinju, diludai, dipukuli,
memanggul salib. Begitu buruk rupanya, hancur badannya, sehingga kita tidak tertarik untuk melihat sosoknya. Tetapi semua itu ternyata ditanggungnya karena dosa orang lain, karena dosa umat manusia. Korbannya itu menjadi korban silih untuk membuat Allah berbelas kasihan dan mengampuni dosa manusia. Menjadi tebusan, seakan-akan digambarkan manusia itu ada dalam kungkungan setan. Manusia itu ada dalam tawanan iblis karena dosa-dosanya, dan perlu dibayar dengan darah Yesus untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman setan. Itulah artinya menebus. Yesus membayar dengan darahnya sendiri apa yang harus dibayar supaya manusia dilepaskan dari belenggu itu. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah Yesus yang menderita dan wafat menjadi wakil kita, menjadi silih bagi dosa kita. Tapi kita pengikut Yesus harus sesuai dengan ajaran Yesus, harus menjadi mirip Yesus yang mengajarkan bahwa kita harus memanggul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Maka kalau Yesus menderita untuk orang lain, kalau penderitaannya berguna untuk keselamatan sesama, orang Kristen pun juga demikian. Kita sering memanggul salib, kita sering menderita, kita sering mengalami musibah, bukan karena Tuhan mau menghukum kita, bukan hanya karena Tuhan mau mendidik kita dengan penderitaan agar kita kuat, tetapi juga supaya penderitaan kita bisa dipersembahkan kepada Allah demi keselamatan sesama kita. Banyak orang sakit tidak bisa berbuat apa-apa di rumah. Banyak orang yang sudah tua tidak mampu berbuat apa-apa. Kadang merasa diri tidak berguna. Saya akan jawab, berguna. Mereka yang sakit, yang sudah tua atau yang lain-lainnya tidak mampu, tetap berguna dengan mempersembahkan semua penderitaannya itu untuk meminta ampun atas dosa sendiri, tetapi juga untuk dosa sesamanya. Semoga kita diteguhkan oleh firman Allah pada hari ini, dan semoga kita punya kekuatan dan keberanian untuk memanggul salib bersama Kristus demi keselamatan sesama kita dan keselamatan diri sendiri. Tuhan memberkati. Saya meresmikan pembukaan Sinode Keuskupan Malang dan sangat menghimbau umat ikut merayakannya, kebersamaan kita, perjalanan bersama kita sebagai anggota gereja universal. Tuhan memberkati. Mari kita pamit sambil mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.